judul, aku mau ngasih tahu gimana cara aku pakai soft lens. Karena baru-baru ini aku tuh coba buat beli soft lens, tapi setelah aku coba ternyata hasilnya bagus di mata aku dan aku suka. Cuman ini disclaimer buat kalian, aku bukan nyontohin untuk suatu contoh yang pro, karena aku juga baru aja kemarin aku bisa pasang soft lens guys. Dan ini aku mau share ke kalian gimana cara aku pasang soft lens sebagai pemula. Tapi sebelum menuju ke videonya, jangan lupa buat klik tombol like-nya, lalu komen di bawah kalian pengen aku bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku, dan juga share ke seluruh teman kalian di sosial media. Oke, let's move on to the video. Nah, hal pertama yang harus kalian butuhkan of course adalah soft lens. Jadi ini aku pakai soft lens dari Exoticon yang Big Eye series. Ini punyanya Coco Black, apa sih, pokoknya dia dari Exoticon Coco Black yang kayak gini loh guys tempatnya. Kalian bisa cari ini di Shopee atau di optik terdekat. Dan ini aku pakai yang modelnya stone gini. Nanti aku bakal kasih fotonya di sini. Yang kedua adalah airsoft lens. Jadi ini aku airsoft lensnya beli yang kecil, yang 60 mili ya kalau nggak salah. 60 mili, ini mereknya X2. Banyak banget merek airsoft lens yang ada di pasaran. Kenapa kok aku pilih X2? Karena teman-teman aku pada pakai X2, jadi aku belinya juga yang sama X2. Terus yang ketiga, ini ada drop apa ya, comfort drop. Ini tuh buat netesin mata. Kalau misalnya soft lens kalian itu udah mulai nggak nyaman waktu dipakai di mata, kalian bisa langsung tetesin ini supaya terlumasi lagi gitu. Jadi soft lensnya tuh nggak kering dan terasa mengganjal di mata kalian. Itu sih dari yang aku baca guys. Mereknya juga sama X2. Kenapa kok aku pilih ini? Ya karena lagi teman-teman aku banyak yang pakai ini, jadi aku juga coba yang ini. Terus dia juga sama kayak yang airsoft lensnya ini loh, jadi biar sama gitu. Terus ini yang ke berapa ya? Yang keempat itu adalah tempat soft lens. By the way, ini aku punya, lucu banget guys. Dia kayak bunga gitu, tapi ini rada cacat, but it's okay. Warnanya cute banget. Ini soft blue. Di tempat soft lens guys, aku beli yang mini size. Jadi dia cuman isinya itu tempat soft lens, terus dapet capitannya yang kayak gini, sama yang buat naruh soft lensnya itu loh. Ini aku bilangnya ini namanya tonyo guys, jadi aku nggak tahu ini namanya apa, pokoknya yang buat nonyo ke mata gitu. Oke, jadi isinya cuman itu. Cuman kalau misalnya kalian mau beli yang lebih compact lagi tempatnya, itu ada yang sama botol kecil buat cadangan si airsoft lensnya. Jadi aku saranin buat kalian yang emang suka banget kemana-mana pakai soft lens dan perlu ganti-ganti soft lens, kalian bisa beli ini tempatnya yang ada botol kecilnya. Ya by the way, kalau misalnya kalian beli di toko Shopee yang aku beli juga, itu mereka kasih kalian bonus tempat soft lensnya gini. Buat kalian yang udah sering pakai soft lens, daripada kalian beli kayak ginian lagi, mereka udah kasih free ini, jadi ini helpful banget. Oke, sekarang kita mulai untuk memasang soft lensnya. Oke, jadi ini bungkusnya dari si soft lensnya itu. Kan aku bukan first try ya ini, karena aku udah kemarin cobain. Ini aku cuman mau sharing aja gimana cara aku pakainya. Di belakangnya itu ada kayak petunjuk-petunjuk penggunaan lensa kontaknya. Kalian bisa baca dulu di sini, karena aku nggak mungkin bacain satu-satu guys, ini banyak banget. Kalian nanti baca sendiri kalau misalnya kalian beli yang Coco Black ini. Oke, let's get started. Pertama itu make sure kalau tangan kalian ini bersih dan kukunya nggak boleh panjang. Oke, as you can see kukuku nggak panjang, karena kalau misalnya kuku kalian panjang itu bisa ngegores dari mata kalian yang nyebabin iritasi dan juga ngerobek si lensa kontaknya gitu guys. Jadi buat amannya kalian potong kuku dulu sebelum prefer untuk pakai lensa kontak. Nah, aku biasanya itu udah ready kayak gini. Jadi setelah aku pasang, aku cuci dulu, baru aku simpen. Jadinya aku nggak perlu cuci lagi setelah aku pakai. Jadi kalau aku mau pakai, aku langsung pakai aja, paham nggak sih? Kalau kalian sering pakai lensa kontak pasti paham aturannya, karena aku juga lihat review-review di YouTube. Nah, ini kita ambil lensa kontaknya. Terus kita pakai tonyonya yang tadi guys. Aku pakai tonyo yang ini, yang dapat dari lensa kontaknya.
Nah, terus cara aku pasang itu aku miin matanya itu di black dua-duanya gini. Serem banget gak sih? Oke. Nah, di black dua-duanya gini, habis itu ditonyo. Ah, nggak bisa. Guys, gak bisa guys loh ya. Sumpah sih, ulang. Sumpah guys, susah banget. Soalnya kacanya kecil loh. Maaf ya guys, aku ke bawah ya. Pokoknya kalian tahu ya, mataku tak lebarin kayak gini. A few moments later. Nah, kalau udah gini, kepasang guys. Udah gitu aku cara pasangnya. Aku masih belum bisa gitu loh yang pasang satu mata terus diginiin, itu aku belum bisa guys. Nggak tahu ya, susah soalnya teman-temanku. Oh ya, kalian harus pastiin kalau misalnya lensa kontak kalian itu nggak kebalik ya. Nanti kalau misalnya kalian udah beli lensa kontaknya, itu warnanya itu beda guys, depan sama belakang. Kalau yang depan dia itu lebih terang, kalau yang belakang dia tuh warnanya lebih pudar tuh. Nah, itu jangan sampai kebalik. Jadi yang warnanya lebih pudar itu yang bakal nempel ke mata kita, terus yang warnanya lebih nyata itu yang jadi warna softlandnya. Oke, ini aku pasang yang sebelah kiri dulu ya. Kalian bisa lihat nggak? Tak zoom aja ya. Ini nanti ngeditnya aku zoom aja ya guys, soalnya nggak tahu aku ya apa cara ngezoom kamera aku ini. Soalnya dia nggak bisa guys kalau lagi record terus tak zoom gitu. Caranya sama, pokoknya make sure tangan kalian bersih. Sumpah serem banget gak sih kalau kalian lihat aku make? Ya apa dong guys, aku masih pemula. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, cepet kan? Nah guys, balik lagi. Ini setelah aku pasang, aku mau kasih lihat kalau misalnya aku ngelepas si soft lensnya. Ini sebenarnya menurut aku ya, ngelepas soft lens itu lebih mudah daripada masangnya. Karena aku ngelepas tuh sekali coba tuh langsung bisa guys. Kalau masang itu kita perlu keberanian buat nyolok alatnya ini ke mata kita gitu loh. Kalau misalnya kalian takut pakai alat, kalian bisa banget pakai jari. Karena temen aku ngajarinya itu juga pakai jari guys awalnya. Tapi aku tuh nggak bisa pakai jari, karena pasti softlandnya tuh ngelengkuk gitu loh. Nah, that's why aku nyoba pakai si alat dan ternyata aku lebih berhasil pakai alatnya. Jadi ya udah, aku nggak pernah coba pakai jari sebelumnya. Jadi aku sorry banget nggak bisa nyontohin gimana masang softland pakai jari. Jadi untuk ngecopotnya itu kalian harus siapin air softland yang ini tadi itu ke telapak tangan kalian. Make sure sekali lagi guys, tangan kalian harus bersih, cuci pakai sabun, karena kita nggak tahu tangan kita ini ada bakteri apa aja di sana. Terus kita tuangin air softlandnya secukupnya aja di sini, di telapak tangan ya. Terus kita pegang bawahnya itu pakai jari tengah gini. Nah, terus kalian cubit softlandnya. Ini cubit softlandnya ya guys, bukan ngecubit mata kalian. Nah, tinggal dicubit. Ini super duper gampang kalau menurut aku waktu ngecopot softlandnya. Tinggal dicubit gitu aja. Terus kalian geser pelan depan belakang ya guys, sambil dibalik-balik gitu. Untuk membersihkan softlandnya setelah kalian pakai. Kan kalau kalian pakai seharian itu debunya kan banyak kan. Nah, itu kalian cuci lagi di sini biar kayak lebih steril gitu. Terus jangan lupa juga siapin air. Jadi tadi setelah kita pasang itu airnya harus dibuang. Jadi air softland itu nggak boleh, yang di sini itu nggak boleh dipakai berkali-kali. Setelah kita pakai, sekali pakai buang gitu. Kita ganti yang baru. Karena kalau buat mata ya ini ya say, jadi kita harus super duper ekstra, nggak boleh pelit-pelit. Jadi ini aku sebenarnya salah kalau misalnya beli yang 60 mili gini. Ini buat travel kayaknya, size travel, karena kita perlu banget air softlandnya ini buat ngecuci softlandnya bolak-balik gitu. Oke, cara copotnya sama buat yang kiri. Aku nanti bakal cepetin aja videonya biar nggak terlalu banyak cincong.
Oke, all done. Kalau misalnya udah kalian copot, nah jangan lupa kalian juga bersihkan alat-alat yang udah kalian pakai. Tapi kalau misalnya kalian semuanya itu kalian lakuin pakai jari ya nggak masalah, alat-alatnya nggak usah cuci lagi. Tapi karena aku pakai alat, jadi alatnya emang harus dibersihin biar steril. Tuh, ngebersihinnya gimana? Kalau aku tinggal dicuci aja, dicuci sampai kalian rasa itu bersih, atau kalian bisa juga rendam pakai air softlensnya ini. Nah kalau misalnya kalian pakai softlensnya itu seharian dan kerasa mata kalian itu ganjel atau softlensnya udah nggak nyaman, itu lebih baik kalian lepas. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngelepas karena mungkin kalian matanya minus atau gimana, jadi perlu banget softlensnya, kalian bisa pakai tetes ini, tetes matanya itu tinggal ditetes 2-3 tetes di mata yang kurang nyaman. Sebenarnya guys banyak banget yang nanyain tapi itu sebenarnya bahaya atau enggak. Kalau menurut aku sendiri itu tergantung dari cara pemakaian kalian. Kalau misalnya kalian cara makainya asal-asalan, terus lensa kontaknya kotor, tangan kalian kotor waktu make, itu bahaya banget buat mata kalian guys. Tapi kalau misalnya kalian ikutin prosedur yang sesuai dengan aturan yang dianjurkan, insya Allah itu bakal aman-aman aja. Karena aku ngeliat teman-teman aku yang softlenable, jadi dia tuh benar-benar setiap hari pakai softlens, itu sebenarnya matanya nggak apa-apa karena emang dia bersih gitu anaknya. Dia selalu cuci tangan, oke? Terus yang paling penting itu adalah kalian perhatikan masa pemakaian dari softlens. Misal nih kalian beli yang sehari, itu kalian benar-benar harus pakai sehari guys, jangan pelit-pelit. Jangan kalian pakai lagi softlensnya karena itu bahaya juga buat mata kalian. Kalau kalian beli waktu pemakaian yang 6 bulan, itu aku saranin kalian pakai 4 bulan aja, sekitar 4 atau 5 bulan. Jangan sampai 6 bulan persis baru kalian ganti softlensnya untuk keamanan mata. Sekali lagi ya guys, kalau buat mata kalian jangan pelit-pelit. Terus sering-sering aja, misal kalian punya banyak softlens, terus softlens kalian nggak pernah kalian pakai satu-satu, jadi ada yang disimpan gitu. Jangan lupa untuk ganti airnya. Sering-sering ganti airnya karena bakteri itu kita nggak tahu guys, bakterinya bisa masuk dari mana, atau kita kurang kenceng tutup si tempat softlensnya, kan kita nggak tahu. Jadi untuk pencegahan aja kalian ganti airnya berapa hari sekali gitu kalau misalnya jarang dipakai. That's why aku saranin aja kalau kalian beli ini tuh yang gede. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga bermanfaat. Maaf banget kalau misalnya ada salah kata dan juga informasi yang aku sampaikan kurang lengkap atau aku ada salah ngomong di situ. Kita bisa banget diskusi di bawah di kolom komentar. Atau misal kalian nih yang udah pro banget pasang softlens, kalian juga bisa sharing apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan saat pemasangan softlens, dan juga cara perawatan softlens yang tepat itu gimana. Karena aku sendiri juga nge-share yang aku tahu aja, yang aku baca-baca sebelum aku decide untuk pakai softlens. Kita di sini sama sharing ya guys. Oke, sekian videonya. Sorry banget banyak banget intermezzonya yang tadi. Semoga kalian suka ya sama videonya. Jangan lupa buat klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan juga komen di bawah. Bye, see you on my next video.